Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada ibu dan teman-teman semua pada video presentasi perkuliahan biokimia. Nah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Auliasdi dan teman-teman saya Putri Aulia dan juga Muhammad Ihsan. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke presentasi pertama yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Ihsan. Kepada Muhammad Ihsan, disilakan. Baiklah, saya Muhammad Ihsan akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep dan struktur protein. Yang pertama, pengertian protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer-monomer. Asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Struktur molekul protein. Molekul protein mengandung karbon atau C, hidrogen H, oksigen O, nitrogen, dan kadang-kala sulfur serta fosfor. Yang pada gambar ada yang bagian A primary struktur, B secondary struktur, yang C tertiary struktur, dan D quaternary struktur. Ragam struktur protein. Yang pertama, struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Yang kedua, struktur sekunder, yaitu terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk alpha helix. Ketiga, struktur tersier, interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida, misalnya terbentuk rantai double helix. Struktur kuartener, yaitu struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang-kadang terselip molekul atau ion lainnya yang bukan merupakan asam amino, misalnya pada hemoglobin, yang pada protein terselip ion Fe3+. Yang B, penggolongan protein. Berdasarkan fungsi biologisnya, protein terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator. Katalisator dapat mempercepat hampir seluruh reaksi organik. Aktivitas enzim tergantung pada ketahanan struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Hormon adalah protein yang berfungsi untuk mengantarkan pesan melalui aliran darah. Setiap hormon akan mempengaruhi satu sel dalam tubuh. Sel tersebut disebut sel target. Protein struktural adalah protein yang berfungsi untuk membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Contohnya kolagen dan keratin. Kolagen berfungsi membentuk tendon, tulang, otot, dan kulit. Keratin berfungsi membentuk struktur kulit, kuku, rambut, dan gigi. Protein transport adalah protein yang berfungsi mengantarkan molekul dan zat-zat dari dalam tubuh, keluar tubuh, atau masuk ke dalam sel. Contohnya hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh tubuh. Protein antibodi adalah protein yang berfungsi melindungi tubuh dari zat atau organisme asing yang memasuki tubuh. Contohnya imunoglobulin. Protein pengikat adalah protein yang berfungsi mengikat zat dan molekul yang dapat digunakan oleh tubuh. Contohnya ferritin yang berfungsi mengikat zat besi yang terdalam dalam tubuh dan akan melepaskannya untuk pembentukan sel darah merah. Selanjutnya, protein kontraktil atau penggerak adalah protein yang berfungsi untuk membantu sel atau organisme agar dapat mengubah bentuk atau bergerak. Contohnya aktin dan miosin pada serabut otot yang berperan dalam sistem kontraksi otot jangka. Protein kontraktil juga berperan dalam mengatur kekuatan dan kecepatan jantung. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya tentang berdasarkan bentuk protein terbagi menjadi dua, yaitu protein globular adalah protein yang memiliki rantai polipeptida berlipat, berstruktur rapat, dan berbentuk bulat padat. Protein globular yang bersifat hidrofilik atau larut dalam air dan cepat berdifusi. Contohnya enzim, hormon, antibodi, protein penyimpan nutrien, protein transport pada darah, dan protein pecahan serum darah. Yang kedua, protein serabut adalah protein yang bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, tidak berlipat dan memiliki rantai polipeptida yang memanjang pada satu sumbu, contohnya kolagen dan keratin. Selanjutnya, berdasarkan komposisi kimianya, protein terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, protein sederhana adalah protein yang menghasilkan asam amino dari proses hidrolisis. Contohnya albumin, serum darah, laktoalbumin, dan laktoglobulin dari susu. Leukosin dari gandum, elastin dari jaringan yang menghubungkan kolagen pada tulang rawan dan tulang,
legumin dari kacang polong, dan lain-lain. Yang kedua, protein terkonjugasi atau gabungan adalah protein yang tersusun atas asam amino dan senyawa lain seperti asam lemak, karbohidrat, zat besi, dan lain-lain. Contohnya, lipoprotein adalah protein yang terkonjugasi dengan lipid. Glikoprotein adalah protein yang terkonjugasi dengan karbohidrat. Fosfoprotein adalah protein yang terkonjugasi dengan gugus fosfat. Kemudian, nukleoprotein adalah protein yang terkonjugasi dengan asam nukleat dalam semua nukleosel. Selanjutnya, C. Ikatan peptida. Peptida merupakan molekul yang terbentuk dari 2 atau lebih asam amino. Jika jumlah asam amino masih di bawah 50 molekul disebut peptida. Namun jika lebih dari 50 molekul disebut dengan protein. Asam amino saling berikatan dengan ikatan peptida. Ikatan peptida terjadi jika atom nitrogen pada salah satu asam amino berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino lain. Peptida terdapat pada setiap makhluk hidup dan berperan pada beberapa aktivitas biokimia. Peptida dapat berupa enzim, hormon, antibiotik, dan reseptor. Suatu peptida ialah suatu amida yang dibentuk dari 2 asam amino atau lebih. Ikatan amida antara suatu gugus amino dari suatu asam amino dan gugus karboksil dari asam amino lain disebut ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara 2 molekul asam amino ketika gugus karboksil asam amino bereaksi dengan gugus amino dari asam amino yang lain dengan melepaskan molekul air. Selanjutnya, D. Struktur dan penggolongan asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah suatu asam karbon yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan 1 gugus sisa. Sebagai substituen organik yang dikenal sebagai rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Berikut adalah struktur asam amino penyusun protein. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nanda Auliasri akan melanjutkan presentasi dari Putri Aulia, yaitu mengenai penggolongan asam amino. Penggolongan asam amino didasarkan pada sifat dari rantai samping atau R. Berdasarkan sifat rantai samping R, asam amino dapat digolongkan menjadi: pertama, asam amino dengan R non-polar. Golongan ini terdiri dari 5 asam amino yang mengandung gugus alfatik, yakni alanin, leusin, isoleusin, valin, dan prolin. 2 dengan R aromatik, yaitu fenilalanin dan triptofan. Dan 1 mengandung atom sulfur atau metionin. 2 asam amino dengan R polar. Golongan ini terdiri dari treoinin dan triosin yang kekutupannya disebabkan oleh adanya gugus hidroksil atau OH. Asparagin dan glutamin yang kekutupannya disebabkan oleh gugus amida atau CONH2 serta asistein oleh gugus sulfhidryl. Yang ketiga, asam amino dengan R polar bermuatan. Yang pertama, asam amino dengan gugus R bermuatan negatif, yang disebut juga asam amino asam. Golongan asam amino ini bermuatan negatif pada pH 6 hingga 7 dan terdiri dari asam aspartat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil atau COH. Selanjutnya ada asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau asam amino basa. Golongan asam amino ini bermuatan positif pada pH 7, terdiri dari lisin, histidin, dan arginin. Lanjut, kita masuk ke materi pencernaan protein. Pencernaan protein dimulai dari dalam perut. Di sini enzim proteolitik pepsin mengkatalis reaksi hidrolisis ikatan peptida pada protein untuk menghasilkan campuran polipeptida. Isi perut yang asam dinetralisasikan pada suasana alkali dari usus kecil. Polipeptida dihidrolisis oleh tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, dan elastase. Enzim-enzim ini membaca protein dan polipeptida makanan menjadi pecahan-pecahan kecil
oligopeptida, dan asam amino bebas. Nah, dapat kita lihat pada gambar, protein dihancurkan secara mekanik dalam mulut. Setelah itu dengan bantuan air dan enzim amilase dalam mulut akan melarutkan makanan sehingga terbentuklah molekul-molekul protein yang akan dipecah molekul protein disebut oleh enzim pepsin dan membentuk polipeptida, lalu dipecah dengan enzim erepsim yang menghasilkan asam amino, diserap oleh jonjol usus, lalu langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut yang akan menghasilkan NH2 dan senyawa organik sederhana yang dikeluarkan oleh ginjal, lalu membentuk urea dan amonia. Dan asam amino ini dapat juga deaminasi dalam hati yang akan membentuk asam keto. Lalu asam keto akan membentuk siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Nah, hasil akhir pencernaan protein berupa asam-asam amino masuk ke dalam fili-fili, masuk ke dalam aliran darah untuk dimetabolis lebih lanjut. Nah, lanjut materi mengenai absorpsi dan transport membran dari protein. Absorpsi yaitu penyerapan makanan oleh sel-sel mukosa usus melalui sel absorpsi. Absorpsi sempurna terjadi bila terjadi di dalam lumen usus yang mempunyai cukup bahan makanan, mempunyai permukaan dinding usus yang luas, dan sel absorpsi utuh dan sehat, juga memiliki cukup waktu kontak antar bahan makanan dan sel mukosa usus. Tempat absorpsi makanan terdapat di lambung, usus halus, usus besar yang berupa air. Mekanisme absorpsi yaitu melalui difusi, transport aktif, fagositosis, dan perabsorpsi. Transportasi zat melalui membran sel terdiri dari dua macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan mekanisme berpindah molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semipermeabel dan tidak membutuhkan energi. Transport aktif merupakan transport partikel-partikel melalui membran semipermeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Nah, ATP adalah molekul pembawa energi di dalam sel. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi, sehingga dapat tercapai keseimbangan dalam sel. Pada transport pasif dibedakan menjadi 3, yaitu difusi sederhana, difusi dipermudah atau difasilitasi, dan osmosis. Pada transport aktif terbagi atas transport aktif primer dan sekunder. Dan transport aktif sekunder juga terdiri atas co-transport dan counter-transport. Sekian presentasi dari saya dan kami tutup presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.